Kapolri, tak ada pelecehan di kasus Brigadir J. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu BC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu BC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari BC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Sepemahaman saya ini memang ada dua tim ya Mbak, yang satu adalah terkait dengan pelaporan indikasi kekerasan seksual yang dialami oleh Ibu P, dan satu lagi adalah terkait dengan penembakannya. Tetapi memang saat ini kan kedua kasus ini sebetulnya perlu diperlakukan secara terpisah, tapi saat yang bersamaan dia juga terhubung gitu. Karenanya Komnas Perempuan juga sudah menyatakan bahwa nanti di dalam pemeriksaan saksi yang perempuan, karena kita juga ingin agar pemeriksaannya memiliki perspektif ya pada kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum, dan juga memastikan upaya kita untuk melakukan pelindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa terlaksana. Maka Komnas Perempuan sebetulnya menyatakan bahwa kami bersedia untuk memberikan asistensi baik kepada tim yang dibentuk oleh kepolisian maupun Komnas HAM. Saya hanya dua. Yang pertama, tuntutan masyarakat Pak Kapolri, seorang tersangka Ferdi Sambo belum dilihatkan ke publik selama di Brimob. Yang kedua, revolusi mental secara menyeluruh dari atas sampai ke bawah segera Bapak lakukan untuk kepentingan institusi besar kepolisian Republik Indonesia. Kapolri, tak ada pelecehan di kasus Brigadir J. Republika.co.id. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah fakta kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di hadapan Komisi 3 DPR. Salah satunya adalah tidak adanya pelecehan seksual di kediaman Irjen Ferdi Sambo. Didapatkan fakta dengan memperhatikan alat bukti bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 adalah tidak benar, ujar Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada Rabu. Dia juga mengungkap adanya skenario yang disusun oleh ex-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Salah satunya adalah skenario tembak-menembak antara Yosua dengan barada Richard Eliezer Budihang Lumiu. Terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian peristiwa penembakan diduga dilakukan dengan perencanaan terlebih dulu oleh saudara FS di rumah Saguling, ujar Sigit. Di samping itu, dia juga mengungkapkan penyidik Polres Jakarta Selatan yang mendatangi kantor Biro Paminal Divisi Propam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi, yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer, Yosua, dan sopir keluarga Kuat Maruf pada 9 Juli 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun penyidik mendapat intervensi dari personil Biro Paminal saat itu. Penyidik hanya diizinkan mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan Biro Paminal di Propam menjadi berita acara pemeriksaan, ujar Sigit. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, penyidik bersama saksi diarahkan personil di Propam Polri untuk melakukan rekonstruksi kejadian di tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah rekonstruksi, para saksi kemudian menuju kediaman Irjen Ferdi Sambo. Personel Biro Paminal di Propam Polri di saat bersamaan menyisir TKP dan memerintahkan mengganti harddisk CCTV yang ada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan personel di Propam Polri, ujar Sigit.